salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Marina Pandia, Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Percis Setuan. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran yang telah saya lakukan bersama murid-murid saya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 Kurikulum Merdeka. Ande-ande lumut. Dahulu kala berdirilah dua kerajaan besar di wilayah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayangrana. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmarabangun, putra Raja Jenggala, dan Dewi Sekartaji, putri Raja Kediri. Suatu hari, Kerajaan Jenggala diserang musuh. Ketika pertempuran berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri. Ia menyamar sebagai gadis desa dan tinggal dengan seorang janda dengan 3 orang putrinya, yaitu Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru. Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Kelenting Kuning. Namun Kelenting Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Setiap hari ia disuruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci baju, memasak, dan membersihkan rumah. Ketiga kakak angkatnya sangat pemalas. Mereka bisanya hanya menyuruh saja. Kelenting Kuning, cuci bajuku. Cuci juga ya selendangku. Baik kak. Kerajaan Jenggala telah kembali aman. Panji Asmarabangun telah berhasil mengalahkan musuhnya yang menyerang. Tetapi ia sedih karena Dewi Sekartaji telah meninggalkan istana. Ia pun bertekad untuk mencarinya. Ia mengerahkan para pengawal untuk mencari keberadaan Dewi Sekartaji. Selang beberapa waktu, seorang pengawal mengabarkan ia bertemu seorang gadis yang mirip dengan Dewi Sekartaji di sebuah desa. Panji Asmarabangun berangkat ke desa Dadapan. Desa itu berseberangan dengan desa di mana Kelenting Kuning tinggal. Ia tinggal di rumah Mbok Randa. Ia menjadi anak angkat Mbok Randa dan menyamar sebagai ande-ande lumut yang sedang mencari jodoh. Berita tentang ande-ande lumut mencari jodoh segera tersebar. Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru berdandan secantik-cantiknya untuk melamar ande-ande lumut. Tak lupa mereka memakai perhiasan dan pakaian yang bagus. Kelenting Kuning, kamu tidak usah ikut melamar. Kamu di rumah saja. Pergilah ke sungai dan cuci semua pakaian kotor itu. Perintah Kelenting Biru, mereka pun segera berangkat. Kelenting Kuning segera pergi ke sungai untuk mencuci. Tiba-tiba datanglah seekor burung bangau dan memberinya sebuah cambuk. Pergilah melamar ande-ande lumut agar kamu dapat bertemu dengan Panji Asmarabangun, dan bawalah cambuk ini, kata sang bangau. Kelenting Kuning pun bergegas pergi ke desa Dadapan. Sementara itu, ibu dan ketiga kakaknya sudah sampai di tepi sungai. Mereka bingung, tak ada perahu yang tampak, jembatan juga tak ada. Lalu, bagaimana mereka menyeberangi sungai? Sungai tersebut sangat dalam dan luas, dan arusnya sangat deras. Tiba-tiba muncul seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang. Kepiting itu menawarkan diri untuk membantu menyeberangi sungai. Dengan syarat mereka harus mencium Yuyu Kangkang. Mereka menyanggupi persyaratan itu. Satu persatu mereka naik ke punggung Yuyu Kangkang untuk menyeberangi sungai.
Beberapa saat kemudian, sampailah kelenting kuning di tepi sungai. Ia pun bertemu dengan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang menawarkan jasa untuk menyeberangkan sungai dengan syarat kelenting kuning harus menciumnya. Kelenting kuning menolak syarat itu. Ia memaksa Yuyu Kangkang untuk menyeberangkannya, tapi tanpa syarat itu, Yuyu Kangkang tidak mau menyeberangkannya. Kesabaran kelenting kuning sudah habis. Ia mengeluarkan cambuk dan memukulkannya ke sungai. Seketika sungai surut, Yuyu Kangkang ketakutan, dan akhirnya ia mau membantu kelenting kuning menyeberangi sungai. Kelenting kuning naik ke punggung Yuyu Kangkang dan sampailah ia ke seberang sungai. Ibu dan ketiga kakak angkatnya lebih dulu sampai di rumah Mbok Randa. Secara bergantian, kelenting abang, kelenting hijau, dan kelenting biru menunjukkan kecantikannya pada ande-ande lumut. Tetapi tak satu pun dari mereka yang terpilih, karena mereka telah mencium Yuyu Kangkang. Beberapa saat kemudian, tibalah kelenting kuning di rumah Mbok Randa. Ande-ande lumut memilih kelenting kuning sebagai istrinya, karena dia tahu bahwa kelenting kuning adalah Dewi Sekartaji, dan dialah satu-satunya wanita yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Ande-ande lumut membongkar penyamarannya. Diceritakan bahwa dirinya adalah Panji Asmara Bangun. Akhirnya, Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji telah berkumpul kembali. Mereka mengajak Mbok Randa untuk tinggal di istana sebagai ucapan terima kasih. Mereka pun hidup bahagia. Pada bab 3 ini dengan judul menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman. Yang pertama adalah kita dapat membuat cerita hikayat dengan struktur yang sudah benar. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi karakteristik hikayat. Dan yang ketiga, kita dapat menggunakan nilai-nilai yang ada dalam hikayat untuk kita lakukan di kegiatan kita sehari-hari selagi itu positif. Terima kasih. Pada bab 3 ini, kami mengambil tema dari judul Ande-ande lumut. Pesan yang terkandung dalam cerita ini adalah kesabaran akan membuahkan kebaikan di kemudian hari. Selain itu, kehormatan diri harus dijaga dan dipegang kuat-kuat. Orang yang mulia adalah orang yang mampu menjaga kehormatan dirinya sendiri. Terima kasih. Saya di sini sebagai editor dari cerita Ande-ande lumut, dan saya yakin banyak sekali hal yang dapat saya pelajari dari membuat video ini. Salah satunya adalah yang pertama, saya dapat mengerti cara mengedit video gerak TV. Dan yang kedua adalah saya dapat mempelajari hal baru, yaitu dapat mengambil latar belakang suatu video dengan latar belakang yang lain. Dan saya yakin hal ini akan sangat berguna bagi saya di jenjang yang lebih tinggi nanti. Terima kasih.